Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 10, apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di pertemuan kita. Sebelumnya kita sudah membicarakan mengenai puisi, mengenai musikalisasi puisi atau pembacaan puisi. Nah, sekarang kita akan membicarakan mengenai menganalisis diksi dalam puisi. Pertama kita akan membicarakan mengenai makna kias atau makna konotatif. Kita mengenal adanya makna konotatif dan makna denotatif. Makna konotatif berarti ada sebuah makna lain yang kita masukkan ke dalam sebuah kata. Jadi misalnya kita membicarakan mengenai pintu. Yang kita maksud bukanlah pintu dalam artian yang sebenarnya, bukan pintu yang bisa dibuka, dikunci, kemudian dibuka biasa, bukan. Tapi ada makna lain dari pintu itu. Nah, itu yang dimaksud dengan makna konotatif. Dalam puisi ada banyak sekali kata yang merupakan yang memiliki yang mengandung makna konotatif. Salah satunya dalam puisi Chairil Anwar berjudul Aku. Aku ini binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Nah, binatang jalang di sini dapat diartikan sebagai orang yang selalu bersikap memberontak dan berada di luar organisasi formal. Penyair memilih kata binatang jalang untuk menggambarkan bahwa aku adalah orang yang tidak bisa mengikuti aturan atau norma sosial yang berlaku dalam kehidupan nyata. Orang-orang seperti ini menjadi orang terbuang yang tidak diakui keberadaannya. Oleh karena itu, si penulis memilih kata binatang jalang dari kumpulan yang terbuang. Jadi bukan berarti dia benar-benar binatang, tapi ini artinya adalah dia adalah orang yang memiliki prinsip yang berbeda dengan orang lainnya, yang berbeda dari orang-orang normal. Nah, yang kedua, lambang atau simbol. Dalam puisi banyak digunakan lambang atau pengganti suatu hal atau benda dengan benda lain. Ada lambang yang bersifat lokal, kedaerahan, nasional, ada juga yang bersifat universal. Jadi ketika kamu mencoba menyampaikan sesuatu, kamu menggunakan hal lainnya untuk melambangkan sesuatu itu dan tidak mengungkapkan secara langsung. Nah, di sini kita punya contoh puisinya W.S. Rendra berjudul Surat kepada Bunda tentang calon mantunya. Burung dara jantan yang nakal, yang sejak dulu aku piara, kini terbang dan telah menemukan jodohnya. Ia telah meninggalkan kandang yang kau buatkan. Nah, di sini kandang di sini kita artikan sebagai rumah, ya. Jadi bukan kandang yang sebenarnya, tapi sebagai rumah. Itu yang maksud dengan simbol. Kamu menyimbolkan sesuatu menggunakan hal lainnya. Yang ketiga, persamaan bunyi atau rima. Pemilihan kata dalam sebuah baris puisi maupun dari suatu baris ke baris lain mempertimbangkan kata-kata yang punya persamaan bunyi yang harmonis. Di sini kita punya puisinya Chairil Anwar lagi yang berjudul Doa. Kita lihat baik-baik ya di sini. Tuhanku, dalam termengu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Di sini ya, dia mengakhiri tiap baris dari puisinya menggunakan huruf U. Nah, ini merupakan persamaan rima. Bunyinya pun otomatis akan menjadi sama. Tuhanku, dalam termengu aku masih menyebut namamu. Di sini pun dia menggunakan persamaan lagi ya. Di sini dia menggunakan huruf H, dan H. Dan otomatis bunyinya juga akan menjadi sama. Itu dimaksud dengan persamaan bunyi atau rima. Tapi yang seperti ini apakah harus selalu ada? Apakah harus puisi bersifat seperti ini? Kalau puisi lama seperti pantun itu sudah harus begitu. Tapi kalau puisi modern tidak terikat aturan, jadi tidak apa-apa kalau tidak membuat rimanya sama seperti ini. Oke, yang berikutnya kita punya imaji dalam puisi. Imaji itu apa sih? Imaji itu bagaimana penulis membuat pembaca mencoba membayangkan sesuatu. Menulis sesuatu sehingga si pembaca bisa membayangkan apa yang coba disampaikan oleh penulis. Yang pertama kita punya imaji visual. Imaji visual adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang menggambarkan seolah-olah objek yang dicitrakan dapat dilihat. Jadi ketika kamu membaca puisi, penulis membuat seolah-olah kamu bisa melihat apa yang disampaikan oleh penulis. Di sini kita punya puisi karya Toto S. Bahtiar berjudul Gadis Peminta-Minta. Setiap kali bertemu gadis kecil berkaleng kecil, senyummu terlalu kekal untuk kenal duka.
tengadah padaku pada bulan merah jambu. Tapi kotaku jadi hilang tanpa jiwa. Di sini, di puisi ini, penulis membuat kamu bisa membayangkan ada seorang gadis kecil berkaleng kecil yang tersenyum. Nah, di sini juga bisa membuat kamu membayangkan bagaimana si gadis kecil ini akhirnya kota atau tempat di mana gadis kecil ini tinggal tidak bisa memberikan apa yang harusnya terpenuhi oleh si gadis ini ya. Nah, itu yang dimaksud dengan imaji visual. Kamu bisa membayangkan apa yang diucapkan oleh penulis, apa yang dimaksud oleh penulis. Kamu membayangkan secara visual menggunakan mata. Yang kedua, imaji auditif. Beda dengan imaji visual, imaji auditif itu adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata, ungkapan seolah-olah objek yang dicitrakan sungguh-sungguh didengar oleh pembaca. Jadi kalau visual tadi itu kita seolah-olah melihat, kalau auditif itu kita seolah-olah mendengar. Kita punya contoh puisi berjudul Asmara Dana, karya Gunawan Muhammad. Ia dengar kapak sayap kelelawar dan guyur sisa hujan dari daun karena angin pada kemuning. Ia dengar resah kuda serta langkah pedati ketika langit bersih menampakkan Bima Sakti. Di sini dia mengungkapkan sesuatu sehingga si pembaca seolah-olah bisa mendengar apa yang dimaksud oleh penulis. Terakhir, ada imaji taktil. Imaji taktil ini adalah pengimajian dengan menggunakan kata-kata yang mampu mempengaruhi perasaan pembaca sehingga ikut terpengaruh perasaannya. Kalau visual tadi dia seolah-olah melihat, kalau imaji auditif seolah-olah mendengar, kalau imaji taktil ini kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh penulis. Apakah kesedihannya, apakah kemarahannya, apakah kekhawatirannya, kita bisa merasakan perasaan itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Kita punya puisi berjudul Yang Terampas dan Yang Putus, karya Khairil Anwar. Kelam angin lalu mempesiang diriku, menggigit juga ruang di mana dia yang kuingin. Malam tambah merasuk, rimba menjadi semati tugu. Dikaret daerahku yang akan datang. Sampai juga deru dingin, aku berbenah dalam kamar. Dalam diriku jika kau datang, dan aku bisa lagi lepaskan kisah baru padamu. Tapi kini hanya tangan yang bergerak lantang. Tubuhku diam dan sendiri. Cerita dan peristiwa berlalu beku. Di sini penulis ingin membuat kita merasakan perasaannya, kekhawatirannya, kegelisahannya, kesedihannya, itu yang ingin disampaikan oleh penulis. Itu yang dimaksud dengan imaji taktil. Sekarang kita masuk ke dalam mengidentifikasi kata konkret dalam puisi. Apa sih kata konkret itu? Nah, kata konkret adalah kata yang memungkinkan munculnya imaji karena dapat ditangkap indera. Dalam puisi itu kan kita mencoba mengungkapkan sesuatu, mencoba mengungkapkan perasaan. Nah, perasaan itu seringkali sifatnya abstrak. Abstrak dalam arti kita tidak bisa ungkapkan dalam kata-kata. Nah, kita butuh kata konkret, yaitu kata-kata yang sifatnya indrawi, bisa dirasakan oleh indera, bisa dilihat mata, bisa didengar telinga, bisa dipahami, dan bisa kita imajinasikan. Itu yang dimaksud dengan kata konkret. Di sini kita punya puisi Balada Terbunuhnya Atma Karpo, karya W.S. Renda. Dengan kuku-kuku besi, kuda menebah kulit bumi. Bulan berkhianat, gosokan tubuhnya pada pucuk-pucuk parah. Mengepit kuat-kuat lutut, penunggang perampok yang diburu. Surau bau keringat basah, jenawi pun telanjang. Di sini kita punya penjelasannya. Kuku-kuku besi maksudnya adalah kaki kuda, kulit bumi maksudnya adalah jalanan yang tidak teraspal, penunggang perampok yang diburu maksudnya adalah Atma Karpo, surai bau keringat basah maksudnya ada perjalanan yang melelahkan, jenawi samurai pun telanjang setiap berperang. Jadi ini kata-kata ini adalah kata-kata yang coba dijelaskan oleh penulis, tapi dia menggunakan kata-kata lain yang lebih bisa dipahami oleh panca indera. Nah, itu yang dimaksud dengan kata konkret. Sampai sini dulu. Sampai sini sudah materi kita. Sudah terpenuhi sudah semua materi kita untuk semester ini. Kali ini Ibu akan memberikan tugas. Silakan kamu lihat di Google Classroom ya. Tugasnya adalah membuat puisi. Membuat puisi itu
inspirasinya bisa datang dari mana saja ya, bisa dari apa yang kalian lihat, apa yang kalian dengar, apa yang kalian baca. Nah, Ibu harap kalian bisa membuat puisi yang benar-benar dari dalam hati kalian. Jangan melihat di internet, jangan melihat di buku, jangan lihat di mana-mana, tapi lihat inspirasi di sekitar kalian dan buat sendiri karya-karya yang original. Oke anak-anak, sampai sini dulu pembelajaran kita. Semoga apa yang Ibu sampaikan jadi manfaat untuk kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.